Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari saya sendiri, Sri Wahyuni, NPM 191331010, dan Ratna Permatasari, NPM 191331015. Kami di sini akan mempresentasikan bab 4 tentang sistem manajemen biaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya adalah sejumlah alat dan teknik yang mengidentifikasi bagaimana keputusan manajemen mempengaruhi biaya. Dalam sistem manajemen biaya ini ada tujuan dari sistem manajemen biaya ini. Yang pertama itu, dalam sistem manajemen biaya ini menyediakan informasi biaya untuk keputusan manajemen strategis. Kebutuhan akan sistem manajemen biaya yang canggih dipicu oleh keputusan yang strategis dan operasi yang dihadapi oleh para manajer. Manajer memerlukan informasi biaya yang akurat dan tepat waktu untuk keputusan strategis, seperti memutuskan bauran produk dan keputusan pelanggan yang optimal atau keputusan investasi. Yang kedua itu informasi biaya untuk pengendalian operasi. Manajer juga mengusahakan efisiensi dengan mengendalikan biaya. Di buku halaman 129 ada sebagai contoh CFO Brian Gladen belakangan ini mencatat sejumlah perbaikan biaya di Dell, termasuk yang pertama itu penurunan jumlah konfigurasi yang menghasilkan pengurangan bahan dan waktu yang lebih cepat ke pasar. Yang kedua itu produk yang lebih baik dengan penurunan beban garansi dan persediaan usang yang lebih sedikit. Yang ketiga, biaya manufaktur dan biaya angkut yang lebih rendah. Selanjutnya, overhead yang menurun dan membangun mengirimkan dalam jumlah besar berdasarkan peramalan yang lebih baik dan lebih memungkinkan pengiriman melalui laut. Yang tujuan dari sistem manajemen biaya yang ketiga itu sebagai ukuran nilai persediaan dan harga pokok penjualan untuk pelaporan kepada investor, kreditor, atau stakeholder eksternal lainnya. Selanjutnya ada sistem akuntansi biaya. Pengertian akuntansi biaya itu sendiri adalah bagian dari sistem manajemen biaya yang mengukur biaya untuk tujuan pengambilan keputusan manajer atau pelaporan keuangan. Lalu pengertian dari sistem akuntansi biaya itu sendiri adalah teknik yang digunakan untuk menentukan biaya produk, jasa, pelanggan, atau objek lainnya. Lalu di dalam sistem akuntansi biaya itu ada istilah biaya. Pengertian dari biaya itu sebagai pengorbanan atau penyerahan sumber daya untuk tujuan tertentu. Lalu ada istilah juga objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu di mana pengambil keputusan menginginkan pengukuran biaya yang terpisah. Contohnya itu kayak departemen, aktivitas, dan produk. Lalu selanjutnya ada akumulasi dan pembebanan biaya. Akumulasi biaya itu sendiri adalah mengumpulkan biaya menurut beberapa klasifikasi alami, seperti aktivitas yang dilaksanakan, tenaga kerja, atau bahan. Lalu pembebanan biaya itu pengertiannya melekatkan biaya pada satu atau lebih objek biaya seperti aktivitas, departemen, pelanggan, atau produk. Itu ada contoh Praga 4.1 di buku halaman 131. Itu menyajikan ilustrasi sederhana dari dua proses dasar bagi bahan. Yang pertama itu
Sistem akan mengumpulkan semua biaya bahan. Kemudian, sistem akan membebankan biaya-biaya tersebut ke departemen yang menggunakan bahan dan selanjutnya ke aktivitas spesifik yang dilaksanakan di departemen tersebut. Yang terakhir itu, sistem akan membebankan biaya yang diakumulasikan tadi ke produk yang dibuat. Kalau yang di peraga ini dialokasikan ke lemari, meja kerja, dan meja. Lalu selanjutnya, total biaya bahan produk tertentu adalah jumlah biaya bahan yang dibebankannya di berbagai departemen. Lalu selanjutnya ada biaya langsung, biaya tak langsung, dan alokasi biaya. Pengertian dari biaya langsung sendiri adalah biaya yang dapat diidentifikasi secara spesifik dan eksklusif terhadap objek biaya tertentu oleh akuntan dengan cara yang masuk akal secara ekonomi. Contoh dari biaya langsung itu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja yang langsung memproduksi barang tersebut. Lalu ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik dan eksklusif terhadap objek biaya tertentu oleh akuntan dengan cara yang masuk akal secara ekonomi. Contoh dari biaya tidak langsung itu sendiri seperti biaya penyusutan peralatan, biaya sewa fasilitas, dan biaya gaji staf. Biaya gaji staf ini seperti biaya gaji supervisor, manajemen umum, lalu staf legal yang tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan produk tersebut. Lalu ada alokasi biaya. Alokasi biaya itu adalah pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya yang sesuai dengan penggunaan objek biaya atas dasar alokasi biaya tertentu. Hanya karena biaya bersifat tidak langsung bukan berarti biaya tersebut tidak penting. Pengambil keputusan yang mengabaikan biaya tidak langsung atau menerima ukuran biaya tidak langsung yang tidak akurat seringkali mengambil keputusan yang buruk. Salah satu tugas yang paling menantang dari sistem akuntansi biaya adalah membebankan biaya tidak langsung ke objek biaya. Untuk membebankan biaya tidak langsung ke objek biaya, kita menggunakan alokasi biaya yang membebankan biaya tidak langsung ke objek biaya tersebut sesuai dengan penggunaan objek biaya atas dasar alokasi biaya tertentu. Dasar dari alokasi biaya adalah beberapa ukuran input atau output yang menentukan jumlah biaya yang akan dialokasikan ke objek tertentu. Lalu selanjutnya ada tujuan dari alokasi biaya. Yang pertama itu untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari keputusan strategis dan pengendalian operasi. Keputusan strategis yang utama termasuk menetapkan bauran produk dan pelanggan yang optimal, menetapkan kebijakan penetapan harga, dan menetapkan kebijakan tentang fungsi nilai rantai mana yang akan dikembangkan sebagai kompetensi inti. Manajer juga harus memprediksi pengaruh ekonomi, baik manfaat maupun biaya dari upaya perbaikan proses. Yang kedua itu untuk menyediakan motivasi yang diinginkan dan memberikan umpan balik untuk evaluasi kinerja. Alokasi biaya mempengaruhi perilaku manajemen dalam membantu memotivasi manajer untuk mengambil keputusan.
demi kepentingan terbaik perusahaan. Contohnya itu beberapa organisasi mengalokasikan biaya jasa hukum atau jasa konsultan manajemen internal untuk mendorong manajer agar termotivasi atau agar memastikan manfaat jasa melebihi harganya. Organisasi lain tidak mengalokasikan biaya semacam itu karena manajemen puncak ingin mendorong penggunaannya. Yang ketiga itu ada untuk menghitung laba dan menilai aset bagi pelaporan keuangan. Perusahaan mengalokasikan biaya ke produk untuk mengukur biaya persediaan pada neracanya dan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Yang keempat itu untuk membenarkan biaya atau memperoleh penggantian. Contohnya itu kontrak pemerintah seringkali merinci harga yang meliputi penggantian biaya ditambah sejumlah margin laba. Dalam contoh tersebut, alokasi biaya secara langsung menentukan pendapatan yang diterima dari produk atau jasa. Lalu materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ratna. Ratna Permatasari akan melanjutkan penjelasan setelah Mbak Sri Wahyuni tentang metode alokasi biaya. Metode alokasi biaya akan mengukur secara akurat biaya-biaya langsung yang telah tersedia selama beberapa dekade bahkan berabad-abad. Pengalokasian biaya secara tidak langsung jauh lebih kompleks sebab biaya tidak langsung bersifat substansial bagi sebagian besar perusahaan. Alokasi biaya merupakan proses 4 langkah. Yang pertama, mengakumulasikan biaya tidak langsung ke dalam satu atau lebih pool biaya. Artinya, sekelompok biaya individual yang dialokasikan perusahaan ke objek biaya dengan menggunakan dasar alokasi biaya tunggal. Lalu, yang kedua, yakni memilih dasar alokasi untuk setiap pool biaya. Artinya, dasar alokasi harus merupakan pemicu biaya, ukuran yang menimbulkan biaya dalam pool biaya. Lalu yang ketiga, yakni mengukur unit dasar alokasi biaya yang digunakan untuk setiap objek biaya dan menghitung total unit yang digunakan untuk semua objek biaya. Dan yang keempat adalah mengalihkan persentase total unit dasar alokasi biaya yang digunakan untuk setiap objek biaya dengan total biaya pada pool biaya demi menentukan biaya yang dialokasikan ke setiap objeknya. Tentang biaya yang tidak dialokasikan atau disebut juga unallocated cost. Unallocated cost adalah biaya yang dicatat sistem akuntansi tetapi tidak dialokasikan ke objek biaya manapun. Walaupun demikian, ingat bahwa biaya yang tidak dialokasikan oleh satu perusahaan mungkin menjadi biaya yang dialokasikan atau bahkan biaya langsung bagi yang lainnya, karena rantai nilai perusahaan sangatlah bervariasi. Sebagai contoh, seperti yang dijelaskan oleh Lee Company yang menggunakan jam mesin untuk mengalokasikan semua biaya manufaktur tidak langsung. Lee Company menggunakan 9.000, 6.000, dan 7.000 jam mesin masing-masing untuk membuat lemari, meja, dan kursi. Totalnya adalah 22.000 jam mesin. Oleh karena itu, alokasi biaya manufaktur tidak langsung sebesar $100.000 ke lemari adalah $100.000 dikali 9.000 ditambah 22.000, totalnya adalah $45.000. Untuk kemeja adalah $110.000 dikali 6.000 ditambah 22.000 sama dengan $30.000. Dan untuk ke kursi adalah $110.000 dikali 7.000 ditambah 22.000, hasilnya $35.000. Pernyataan tersebut menunjukkan pada panel
yakni manajer bertanggung jawab atas setiap produk penggunaan jam mesin yang berkaitan erat dengan jumlah biaya tidak langsung yang dikeluarkan. Mereka akan merasa puas bahwa jumlah harga pokok penjualan dan laba kotor diukur secara akurat. Selanjutnya, pembebasan biaya sebagai langsung atau tidak langsung atau tidak dialokasikan memerlukan pertimbangan semacam itu didasarkan pada jenis biaya besarannya dan seberapa mahal mengimplementasikan sistem untuk menelusuri atau mengalokasikan biaya tersebut. Selanjutnya, tentang istilah biaya yang digunakan untuk tujuan pelaporan eksternal. Terdapat 3 kategori istilah biaya yang digunakan untuk tujuan pelaporan eksternal. Yang pertama yakni kategori biaya manufaktur. Operasi manufaktur mengubah bahan baku atau raw materials, bahan dasar pembuatan produk, menjadi barang lainnya melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas pabrik. Perusahaan manufaktur mengklasifikasikan biaya produksi sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan langsung atau direct material cost, yakni biaya akuisisi bahan baku yang ditelusuri perusahaan ke barang yang dibuat. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yakni upah semua tenaga kerja yang dapat ditelusuri perusahaan secara spesifik dan eksklusif ke barang yang dibuat. Yang ketiga, biaya tenaga produksi tidak langsung atau indirect production cost, atau disebut juga biaya manufaktur tidak langsung atau indirect manufacturing cost, atau overhead pabrik, atau beban pabrik atau factory burden, atau overhead manufaktur atau manufacturing overhead, yakni meliputi semua biaya yang terkait dengan proses produksi yang tidak dapat ditelusuri perusahaan ke barang atau jasa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang biaya produk dan biaya periode. Biaya produk atau disebut juga product cost atau inventoriable cost adalah biaya yang diidentifikasi dengan barang yang dibuat atau dibeli untuk dijual kembali. Inventoriable cost atau disebut juga product cost tersebut akan menjadi beban dalam bentuk harga pokok penjualan ketika perusahaan menjadi persediaan. Lalu, biaya periode atau period cost adalah biaya yang akan menjadi beban selama periode berjalan tanpa menjadi bagian dari persediaan. Lalu, dalam perusahaan manufaktur dan dagang, mereka memiliki 3 akun dalam penjualan. Yang pertama yakni persediaan bahan baku atau raw material inventory. Artinya, bahan baku yang ada di tangan dan menunggu digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau disebut juga work in process inventory, yakni barang yang melalui proses produksi tetapi belum sepenuhnya selesai. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished good inventory atau barang yang telah sepenuhnya selesai tetapi belum dijual. Lalu, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penyajian biaya pada neraca dan laporan laba rugi. Pada halaman 140 bagian 1, terdapat contoh tentang bagian aset lancar pada neraca. Di situ terdapat 2 persediaan perusahaan manufaktur dan neraca perusahaan dagang atau retail atau grosir. Di bagian tersebut dijelaskan pada perusahaan manufaktur kasnya 4.000 US dollar, piutang 25.000, barang jadi 32.000 US dollar, barang dalam proses 22.000, bahan baku 23.000, lalu total persediaannya 77.000. Aset lancar lainnya 1.000, total aset lancar 107.000 US dollar. Sedangkan pada perusahaan retail atau grosir atau perusahaan dagang dijelaskan kas 4.000 US dollar, piutang 25.000,
persediaan barang dagang 77.000, aset lancar lainnya 1.000, dan total aset lancarnya sama 107.000 US dollar. Di situ dijelaskan bahwa perbedaan antara neraca perusahaan manufaktur dan neraca perusahaan dagang atau peritel atau grosir sudah dijelaskan pada bagian tersebut. Lalu ditunjukkan juga bagaimana perusahaan manufaktur dan retail menghitung harga pokok penjualannya. Pada bagian halaman 140 bagian bawah dijelaskan bahwa perusahaan manufaktur persediaan awal barang jadinya 4.000 US dollar, harga pokok produksi yakni bahan langsung yang digunakan 20.000 US dollar, tenaga kerja langsung 12.000, produksi tidak langsung 8.000. Jadi barang yang tersedia untuk dijual 44.000, lalu persediaan akhir barang jadi 8.000. Jadi harga pokok penjualan untuk perusahaan manufaktur dijelaskan dalam bagian tersebut adalah 36.000 US dollar. Dalam perusahaan grosir atau retail dijelaskan harga pokok penjualan akhirnya sama dengan hasil 36.000 US dollar. Namun dalam perusahaan retail atau grosir tidak menggunakan bahan langsung yang digunakan juga tenaga kerja langsung. Di situ dijelaskan bahwa perusahaan retail atau grosir menggunakan pembelian sebesar 40.000 US dollar. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.